I can hear you call my name. I can hear you call my name. I can hear you call my name. Come to the table, cup runneth over. Come drink your fill and be well. Oh, I can hear you call my name. I can hear you call my name. Oh, I can hear you call my name. You come to the valley, come lay your head down, come rest your feet by the river of life. Come to the pasture, rest by the... Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari perkatakan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau lampahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya, Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya.
Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita. Kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya selalu baru
setiap hari. Selalu ada sukacita, ada damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan, dan dengan Tuhan, dan di dalam Tuhan, itu semua tidak sia-sia. Saat pagi ini kita melangkah datang ke rumah Tuhan, Tuhan sudah melihat kesetiaan. Tuhan melihat hatimu yang rindu dan haus akan Dia. Mari pagi ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan dengan Tuhan, rindu bersekutu dengan Tuhan. Ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan di tempat ini. Mari kita jangan jemu-jemu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan tahu setiap hati-hati umatnya, jemaat yang sudah datang dengan kesetiaan kepada-Nya. Cari Dia, cari Dia, temui Dia, akui Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji dan sembah Kau, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Naikkan suaramu, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bila ku buka mata dan melihat wajah, kita kagum kepada Tuhan kita. Terharu bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu. Haleluya, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Dengan ini, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami kagum kepada-Mu Tuhan. Oh, bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Yes, terima kasih Tuhan, karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku, itu adalah karya-Mu Yesus. Kau beri kesempatan yang
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita sembah Dia, mari kita menyembah Tuhan. Yesus Tuhan ajaib, terima kasih yang dahsyat, terima Tuhan Maha Mulia, naikkan syukur kepada Tuhan, segala pujian syukur saya bagimu. Mari menyembah Tuhan, agung namanya, puji dan sembah Dia, puji namanya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Mari terus menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya la 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 Tuhan. Mengagungkan nama Tuhan. Dia layak kami puji, Dia yang layak kami sembah. Engkau Tuhan Yesus, yang layak kami puji dan kami agungkan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik, amat baik. Haleluya. Mari menyembah Tuhan, mari menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terus menyembah Tuhan. Terus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Tuhan, Kau sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu, Tuhan. Biarlah dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami persembahkan hanya bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai kami lebih baik. Kau pakai kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Kau berikan kepada kami. Kami boleh ada sampai saat ini karena kasih kemurahan Tuhan.
kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Di minggu yang kedua di bulan Oktober ini Tuhan. Karena kasih-Mu besar bagi kami. Karena kemurahan Tuhan, kami boleh bernafas, kami boleh ada, kami boleh melihat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Yesus. Kami memberi segenap hidup kami. Kami datang dengan kerinduan, dengan hati yang suci dan kudus kepadamu Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu selalu. Kami mau Tuhan Kau disenangkan atas pujian dan penyembahan. Terima kasih Yesus, memegangku dengan tangan kanan. Angkat tanganmu, Yesus memegang tanganmu. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus angkat tanganmu. Yesus memegang tanganmu. Haleluya. Yesus tidak jauh dari kita. Yesus ada. Yesus ada. Yesus memberikan kita semua kemenangan. Haleluya. Haleluya. Lagi katakan Yesus memegang tangan. Yesus angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yesus memegang tanganmu. Jangan jauh dari Yesus. Terus dalam hadirat Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini. Yesus beri kami Tuhan memegang tangan hidup kami. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita semua yang memperoleh kemenangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Tidak takut, Kau beserta kami. Terima kasih. Sertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allah. Haleluya. Engkau meneguhkanku, haleluya. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus, sekali lagi katakan, ku tidak takut, ku tidak takut. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini dengan iman kepada Tuhan Yesus. Katakan, aku tidak takut karena Yesus besertaku. Ku tidak bimbang. Mari kita bangkit berdiri. Sebab Engkau Allahku, Dia yang meneguhkan Yesus. Engkau meneguhkanku. Terima kasih Tuhan.
Yesus. Mari jemaat Tuhan dengan iman katakan Yesus. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolongmu. Hanya Tuhan yang memberi pengharapan kepadamu. Haleluya. Yes, amin. Yesus yang memberi kita kemenangan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, jemaat saja dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus memegang tanganku. Ini kami umat-umat-Mu. Kami ini adalah anak-anak-Mu yang terkasih, Tuhan. Kau yang selalu memegang tangan kami erat-erat. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu, Tuhan. Hanya Kau, Yesus, yang memberi kami kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Lagi Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan, beri sorak-sorai buat Tuhan. Katakan amin, amin, amin. Kami beroleh kemenangan bersama-Mu Tuhan. Kami menang, kami cakap. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau terus dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Yang sudah mendapatkan kemenangan dari Tuhan, beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Katakan saya menang di dalam Tuhan. Saya menang di dalam Tuhan. Adakah yang sedang sakit, yang sedang bermasalah, yang sedang dalam kesusahan, yang sedang senang-senang saja, yang selalu bersukacita? Kita semua pasti ada di sini. Tapi di dalam Tuhan kita percaya, kita beroleh kemenangan, kita dapat sukacita itu, kita dapat sejahtera. Haleluya. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Kan kita sudah menang. Dan kita akan menerima berkat-berkat Tuhan melimpah. Haleluya. Sepanjang hidupku diberkati. Katakan, iman, aku diberkati. Yes, yes. Katakan, hidup saya diberkati sepanjang hidup. Hari siang berkati, aku diberkati. Lagi, berkati sepanjang hidupku diberkati. Yes, yes, yes. Bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Terus dalam hadirat Tuhan, dengan iman kita katakan kita diberkati. Amin. Saya diberkati, kamu diberkati, kita
kita semua diberkati. Haleluya. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Aku bangun pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Sila bangun pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati. Kamu diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, kamu diberkatilah. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya terus bersukacita. Diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan, tetap bersukacita, karena kita semua diberkati. Apapun yang terjadi, berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap dalam hadirat Tuhan. Roh Allah sangat kuat di tempat ini, menjamah setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Jangan menganggap itu sebagai rutinitas. Tuhan tahu kedalaman hati kita semua. Haleluya. Saya membawa kita semua dalam penyembahan kepada Tuhan. Di dalam saat kita menyembah Tuhan, saya yakin dan percaya sukacita itu terus. Tidak dengan memuji dengan girang-girang. Dalam penyembahan kepada Tuhan, kita beroleh sukacita. Haleluya. 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 Ya Yesus, kita katakan Kau Bapa yang mengasihiku. Dalam kuasa Tuhan, Dia dapat memulihkan dan Dia memberikan kita hati yang baru. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan. Pujian ini, baca kata-katanya, resapi hatiku,
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, kaulah yang ku pandang, selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan. Kata-kata dalam pujian ini begitu indah. Mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan kesungguhan hati kita kepada Kau Bapa yang mengasihiku. Kasih-Mu memulihkanku. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau beri kami hati yang baru Tuhan, untuk dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan, Kau ada. Imani itu, setiap jalan. Yakini itu, Tuhan ada di sepanjang jalan. Hauslah halaman akan Engkau. Katakan Yesus, Kau segalanya. Kaulah segala. Yesus, Kau segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Haleluya Yesus Tuhan, selama hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Lagi katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Yesus, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Yesus, hanya Kau yang kami andalkan. Kaulah yang ku pandang. Oh, haleluya. Selama hidup dalam hadirat-Mu, Roh Tuhan bekerja atas kita. Mengasihi Yesus, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada-Mu Tuhan. Kau disenangkan atas pujian dan penyembahan kami. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan dari hati kami yang terdalam kepada-Mu. Kami berikan hanya kepada-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus yang baik. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Kita sudah berikan pujian penyembahan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di gereja ini, untuk penginjilan, diakonia, banyak pelayanan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau Kau sudah memberkati kami. Kau memberkati dengan kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan kembalikan persembahan kami untuk puji hormat kemuliaan-Mu, untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kau berkati rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, apapun yang anak-anak-Mu lakukan, Kau buat berhasil di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Yes, Kaulah yang kupandang. Yang sudah memberi, saya undang kita bangkit berdiri. Hidupku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kami tahu ada kasih Tuhan yang menopang kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami bersama dengan segenap umat-Mu Tuhan datang bersekutu di hadapan-Mu, memuji dan menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu. Itulah tujuan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami hendak berdoa syafaat Tuhan bagi bangsa dan negeri kami Indonesia Tuhan. Diberkatilah Indonesia ya Tuhan. 38 provinsi, 17.000 pulau-pulau yang ada Tuhan. Kiranya lawatan-Mu terus turun atas negeri kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan, roh pertobatan itu terus turun atas negeri kami Indonesia. Pengenalan akan Tuhan terus ada atas negeri kami Indonesia ya Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan tanahnya, berkati lautnya, berkati udaranya Tuhan. Dan biar penduduknya adalah penduduk orang-orang benar ya Tuhan. Penduduk yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Biar setiap lutut boleh bertolak, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya, Juru Selamat kami satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo, wakilnya Pak Maruf Amin, dan semua pemerintahan aparatur negeri kami Indonesia dari paling tinggi sampai paling rendah. Tuhan Yesus berkati, roh takut akan Tuhan ada atas negeri kami Indonesia, dan biar setiap pemimpin negeri kami boleh memimpin Indonesia ini yang takut akan Tuhan, dan sehingga Indonesia tidak sama lagi ya Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, keamanan, ketentraman, kesejahteraan dari Tuhan ada atas negeri kami Indonesia. Sampailah Indonesia dengan penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, dan keempat wakilnya dan wakil-wakilnya kami bawa dalam tangannya Tuhan. Diberkatilah Tuhan hamba-hamba-Mu ini dengan pengurapan daripada-Mu ya Tuhan, dengan visi dan misi daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah pelayan hamba-Mu ini Tuhan, kami segenap gereja Tuhan di bawah GB Gatot Subroto terus diberkati oleh Tuhan, terus dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang selalu siap dan berjaga-jaga Tuhan, dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati juga keluarga besar mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita untuk memberkati Bapak Gembala kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan kepada hamba-Mu. Kiranya pengurapan daripada-Mu terus atas hamba-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu kemanapun Engkau utus Tuhan, biar tanda-tanda ajaib-Mu terus menyertai hamba-Mu. Saat hamba-Mu numpangkan tangan pada orang-orang sakit ya Tuhan, kami melihat orang lumpuh boleh berjalan, orang buta boleh melihat, dan orang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan umur panjang dan kesehatan prima ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berkati juga Ibu Ivang Tuhan. Kau pulihkan Ibu Ivang, Kau sembuhkan Ibu Ivang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah keluarga besar, anak cucu dan mantunya, senantiasa dalam perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat wakil gembala kami Ibu Rosa ya Tuhan. Pakai Ibu Rosa Tuhan, berkati Ibu Rosa, urapi Ibu Rosa Tuhan, bersama dengan hamba-Mu Pak Hendro Tuhan, dan kami semua para hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami boleh terus bersama-sama bersatu hati terus melayani Tuhan di tempat ini Tuhan, sehingga oleh pelayanan kami Tuhan, umat Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Umat Tuhan di tempat ini terus dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan, menjadi umat Tuhan yang berbuah dan berbuah ya Tuhan, umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah melawat setiap kami pagi hari ini. Kami percaya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan Tuhan. Kami yang percaya yang berbeban berat sudah Tuhan berikan kelegaan dan kelepasan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang susah hati sudah Tuhan hibur ya Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini Kau sudah mengirim hamba-Mu Bapak Pendeta Ipung Purnama Hadi Tuhan. Tidak kebetulan Tuhan Kau kirim hamba-Mu ke tempat ini Tuhan. Kami percaya ada maksud Tuhan atas setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu, biar setiap perkataan yang sampaikan hamba-Mu semuanya berasal daripada isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini kami umat-Mu diberkati Tuhan. Kami umat-Mu terus diteguhkan dan dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami umat-Mu pagi hari ini Tuhan, supaya hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, yang siap ditaburi benih-benih firman Tuhan, dan boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sepanjang hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di atas. Saya mengundang hambanya Pak Ibu. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah
kami sembah dan kami tinggikan di tempat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Biar kekudusan-Mu saja yang ada di tempat ini. Segala yang tidak kudus boleh keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hikmat surgawi saja itu memenuhi kami. Pikiran hati kami dipenuhi pikiran dan hati Kristus, sehingga kami boleh mencerna setiap kebenaran firman-Mu dan kami boleh mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Masih Kristen semua? Amin. Masih percaya Yesus semua? Amin. Masih percaya masuk surga semua? Amin. Siapa yang mau duluan? Saya. Gitu, puji Tuhan. Ya. Perkenalkan, nama saya Ipung Purnama Hadi. Jadi puji Tuhan, hari ini saya menjadi messenger Pentakosta ketiga. Karena saya dibawa dari timur ke barat. Ya kan? Saya dibawa dari Bekasi ke sini, berarti kan dari timur ke barat. Puji Tuhan, tadi ngobrol-ngobrol sama Bapak Gembala. Saat ini pelayanan saya, sedikit perkenalan ya Bapak Ibu sekalian, karena saya pertama kali ke sini. Saya wakil gembala di GPI Bekasi Plaza namanya. Kalau ada yang pernah dengar GPI Bekasi Plaza. Nah, saya tadi ngobrol sama Bapak Gembala tempat ini. Bekasi Plaza itu pelayanan Pak Niko, pertama kali buka gereja di Bekasi, itu di Bekasi Plaza. Ya, dan puji Tuhannya, ruko yang pertama kali dibeli, ternyata Pak Hendro ikut terlibat di situ. Ya, jadi Pak Hendro ini termasuk senior saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, jadi karena buah pelayanannya Pak Hendro juga, akhirnya sekarang Bekasi Plaza berkembang, dan di Bekasi itu sekarang sudah ada 3 rayon. Ya, rayon 18, rayon 5, dan rayon 8. Ya, satu di Cikarang, satu di Mega Bekasi, satu di Bekasi Plaza. Jadi sudah berkembang biak, beranak pinak seperti itu ya. Dan dimulai dari Bekasi Plaza, dan waktu pendirian di Bekasi Plaza, Pak Hendro ikut terlibat di situ ya. Jadi buah pelayanannya sudah berkembang. Jadi memang hambanya ini jiwa misinya luar biasa ya. Dan terus doakan Pak Hendro supaya terus diberikan kekuatan. Saya juga rindu. Saya tanggal 30 kemarin ulang tahun ke-55. Dan saya rindu usia ke-74 nanti. 74 ya Pak. Masih sesemangat Pak Hendro begitu ya. Karena kerinduan kita semuanya, kita terus melayani Tuhan sampai akhir. Siapa yang mau melayani Tuhan? Melayani pekerjaan Tuhan. Jadi terlibat misi semua, sanggup? Haleluya. Jadi itu sedikit perkenalan saya. Kalau dari nada bicaranya orang mana? Orang Batak, ada orang bilang orang Batak, orang Jawa. Ya, saya kelahiran Malang. Saya kecil di GKJW, Gereja Kristen Jayuwetan, gede di Kediri. Kenapa ada yang teriak Batak? Saya nggak tahu, mungkin karena istri saya orang Batak. Mungkin kecampur Batak dikit, istri saya Boru Gultom, ya, tahun 9 Horas. Tahun 95 saya pindah, saya kerja dulu di Wyatt, sekarang di UP. Tahun 95 saya pindah ke Medan dan akhirnya nyantol orang Medan. Gitulah ceritanya ya. Jadi anak saya pejabat. Ya. Peranakan Jawa, peranakan. Ada orang Batak di sini? Banyak, Horas. Orang Jawa banyak? Pasti banyak juga. Baik, boleh kita mulai slide-nya? Iya. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hidup kudus adalah melakukan pekerjaan Tuhan dengan tersenyum. Ya, ini kata Mother Teresa. Semua orang tahu Mother Teresa siapa ya. Coba tengok kanan kirinya, ada nggak yang nggak tersenyum? Nah, colek tersenyum dong. Ya, tersenyum ya. Karena selama hidup kita ini sekarang ini
dalam proses yang namanya kekudusan, pengudusan. Ya, mungkin hambanya pernah cerita. Setelah justifikasi ada sanktifikasi, kemudian glorifikasi. Ya, dan selama kita hidup ini, setelah kita percaya dijustifikasi, dibenarkan oleh Tuhan, kita mengalami proses pengudusan. Nah, di dalam proses pengudusan itu macam-macam ceritanya. Ya, ada yang enak, ada yang enggak enak, ada yang luar biasa, ya pokoknya luar biasa. Tapi Mother Teresa mengatakan hidup kudus adalah melakukan pekerjaan Tuhan dengan tersenyum. Jadi tersenyum itu jangan disepelekan. Ya, banyak senyum coba. Nah, giginya ompong kelihatan, nggak apa-apa. Ya, Tuhan nggak ngelihat giginya, tapi Tuhan lihat hatinya seperti itu. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, di dalam Yohanes 14, ya, yuk kita sama-sama baca ya. Sudah ada di depan. 1, 2, 3. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ya, di sini saya warnain, ada yang kuning, ada yang pink, ada yang biru, ada yang hijau. Ini ada maksudnya, karena di dalam Yohanes 14, Yohanes 15 itu ada pengulangan kalimat Bapak Ibu sekalian. Ya, ada pengulangan-pengulangan kalimat di Yohanes 14, 15 ini. Ini contohnya di Yohanes 14 ayat 11, 13. Tapi kalau kita melihat di Yohanes 15 ayat 7 dan 8 pun, ya, dikatakan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, ini dua firman Tuhan, bahkan sebetulnya 3 firman, tiga kalimat begitu. Juga di Yohanes 15 ayat 16 sampai 17 itu juga mengatakan hal yang sama. Di sini ada beberapa poin yang saya mau kita renungkan pagi hari ini. Ini berarti sampai 8:30 ya Pak ya? 9:30 ya? Ya, boleh setengah jam ya, kurang lebih setengah jam. Jadi ada yang pertama itu tentang aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau di Yohanes 15, 7-8 itu kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi Bapa dan kita itu harus satu. Ya, walaupun kita ini ciptaannya, tapi Tuhan Yesus mengajarkan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, jadi harus ada kesatuan. Nah, karena di sini orang Jawa, ya, saya teringat kalimat Jawa, manunggaling kawula Gusti. Ada yang pernah dengar ini kecuali Pak Endro? Ya, manunggaling kawula Gusti. Orang Jawa belum percaya Yesus, ya, sudah tahu istilah manunggaling kawula Gusti. Jadi bersatunya manusia dan Tuhan. Manusia itu bahasa Jawanya menungso. Menungso kuwi singkatannya manunggale ing rasa. Waduh, ini cerita Jawa sedikit pagi-pagi kan gitu ya. Nanti kapan-kapan saya cerita Batak gitu. Jadi manusia itu bersatunya itu di perasaan. Sejatine urip iku onone ing rasa. Jadi manusia itu hidup sejati itu ada di rasa. Nah, rasa iku kelebu ing jeroning ati. Jadi maksudnya begini. Orang Jawa itu lebih dominan menggunakan perasaannya. Makanya, tapi ini enggak salah, ini benar. Makanya orang itu sebetulnya yang dicari dalam hidup itu apa? Ketenangan, ya. Orang punya harta melimpah, miliatan, ya. Tapi kalau hatinya enggak tenang buat apa? Enggak bisa senyum dia. Tapi kalau orang di pinggir jalan
yang nggak pakai baju, yang makannya ngorek-ngorek tempat sampah, dia selalu senyum. Dia tenang nggak berarti? Jadi kalau saya perhatikan ya, orang-orang di Jawa yang mungkin makannya sekedarnya, makannya ya sayur ini segala macam yang ada, mereka senyum semua, tenang semua. Tetapi orang kota yang makannya macam-macam, puyeng semua, cemberut semua. Ya, jadi sejatine urip ono ing rasa. Jadi benar gitu loh, hidup itu sejatinya ada di perasaan. Ya. Dan luar biasanya ada kalimat melebur dari siji marang Hyang Maha Gusti. Jadi melebur jadi satu dengan Sang Maha Kuasa. Itu konsep Jawa, ilmu yang paling jos, ilmu yang paling tinggi, itu jika sudah orang tersebut bisa yang namanya melebur dadi siji marang Hyang Maha Gusti. Ya, jadi bersatu dengan Sang Pencipta itu adalah ilmu yang paling tinggi. Dan itu Amsal mengatakan, jagalah hatimu apa? Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini Tuhan ingatkan juga, kita sering-seringlah cek perasaan kita. Ya, tujuan hidup kita ini apa? Kita P4 ya, pergi pagi, pulang sore, pendapatan pas-pasan misalnya. Itu, apakah itu yang kita kejar? Apakah ketenangan perasaan yang kita kejar? Ya, kalau orang tua sih, ya udah nyari tenang begitu ya, enak gitu. Tapi kalau yang muda-muda, ini kan bonus demografi ya. Sebentar lagi orang-orang muda itu, jumlah yang orang produktif itu 65% ada di Indonesia. Jadi lebih banyak orang produktif dibandingkan orang yang nggak produktif. Nah ini kalau orang-orang produktif ini tidak mempunyai rasa, ini bahaya juga. Mereka akan menghalalkan segala cara di dalam cari kehidupannya. Ya, jadi orang Jawa belum kenal Tuhan Yesus, dia sudah ngerti konsep ini. Ya, jadi artinya manusia itu dari awalnya sudah dikasih kemampuan oleh Tuhan. Ya, kalau kita mau sedikit merenung, Tuhan tuh kasih kemampuan yang luar biasa buat kita semuanya untuk kita bisa mengenal hidup itu. Ya. Jadi itu yang pertama tentang manunggaling kaulolan Gusti. Jadi tapi di sini sekarang bedanya dengan orang Kristen, ini tadi kan filosofi Jawa gitu ya. Tapi bedanya sekarang yaitu kita ini diminta tadi percayalah. Ya. Percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Bapa. Orang percaya mengenal Bapa dan memperoleh jaminan hidup kekal di dalam Yesus. Orang percaya melakukan tugas Bapa. Jadi percaya ini kembali lagi Tuhan ingatkan ya, karena Bapak Ibu sekalian, sekarang ini seperti di firman Tuhan juga mengatakan, di akhir zaman akan muncul yang namanya pengejek-pengejek. Kalau Bapak Ibu sekalian, terutama yang muda-muda nih, yang suka ngikutin talk show ya. Sekarang ini banyak sekali pengejek kekristenan, pengejek Yesus. Bahkan kemarin seorang hamba Tuhan besar pun juga ngomong, Yesus bukan juru selamat. Banyak sekali ajaran-ajaran yang membuat kita bingung ya. Udah, lupakan itu semua ya. Tetap pegang ini. Percaya Yesus sama dengan Bapa, percaya mengenal Bapa dan memperoleh jaminan kehidupan kekal dalam Yesus, dan percaya kita selama di dunia melakukan tugas Bapa. Udah, gak usah neko-neko. Gak usah pakai teologi A, B, C, D, E, F, G sampai Z.
Karena itu semua pengulangan dulu sejak zaman Konsili Nisea itu sudah diributin semua dulu. Sejak zaman Paulus sudah diributin dan akhirnya bapak-bapak gereja membuat kesepakatan. Yesus sama dengan Bapa, Yesus diutus Bapa, dan kita semuanya ada jaminan hidup kekal dalam Yesus. Dan kita semuanya hidup melakukan tugas Bapa. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, jadi yang pertama adalah percaya. Bahasa Jawanya apa? Pracoyo. Tapi iman, ya ini bedanya sekali lagi. Kalau tadi tentang perasaan. Tetapi kalau di kekristenan, dibilang begini, iman itu tidak cuma nyangkut di perasaan, jadi iman itu yang menggerakkan arahan hati, pikiran, dan kehendak sebagai wujud ketaatan orang percaya. Jadi pracoyonya, perasaannya, itu diarahkan kepada Bapa, tapi tidak hanya sekedar percaya dan kalau orang Jawa soalnya titik gitu loh, manunggaling titik. Jadi kehidupannya makanya sukanya terus akhirnya apa? Bertapa, masuk goa. Jadi ya sudah sampai di situ saja. Sampai berhenti manunggal gitu loh. Karena kehidupannya hanya untuk dirinya sendiri. Nggak ada istilah biar Bapa dimuliakan, itu nggak ada. Itu bedanya orang Jawa sama kekristenan. Jadi kalau orang Jawa sampai manunggal titik, tapi kalau orang Kristen sampai ini akhirnya melakukan tugas Bapa. Ya, jadi iman itu tidak berhenti sampai di ya udah aku percaya. Karena iman tanpa perbuatan apa? Mati. Jadi melakukan. Perbuatan dan perilaku kita mencerminkan hubungan dengan Bapa kita di surga. Ya, bahkan melakukannya pun Tuhan tadi bilang apa? Kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Nah, kemarin saya ngerenung, perkara yang lebih besar dari yang pernah dilakukan Yesus itu kira-kira apa? Apa Bapak Ibu? Orang mati hidup sudah dilakukan. Kita aja sekarang belum bisa melakukan orang mati hidup kan? Tuhan Yesus, kita mau lebih lagi gimana? Kalau Tuhan Yesus dulu mengajarkan berjalan di atas air, apakah nanti ada yang berjalan di atas udara? Lebih kan? Jadi maksudnya lebih itu apa? Nah, dari perenungan saya mengatakan seperti ini. Jadi kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang impossible menjadi possible. Itu adalah pekerjaan yang besar. Contohnya, kita gajinya sebulan cuma 1 juta. Karena ini saya punya anggota KUL, itu dia cuma dagang pecel lele, ya. Jual dagang pecel lele, anaknya 5. Ya. Itu pada waktu dia sedang jualan pecel lele anaknya 5 di pinggir pasar, Tuhan pelihara luar biasa. Kalau sakit nih, namanya orang tinggal dalam satu kontrakan, kalau satu batuk langsung batuk semua kan? Apapun batuknya, apapun sakitnya, obatnya apa? Tahu? Obat batuk hitam. Jadi selalu ke apotek cari OBH, kasih 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok, besok sembuh semua. Apapun sakitnya. Itulah yang namanya kalau orang kaya yang punya asuransi dikasih pasti nggak sembuh. Ya kan? Pengennya obat antibiotik, obat ini segala macam. Jadi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, itulah sebetulnya pekerjaan yang lebih besar. Apapun dalam hidup kita. Pak, uang saya, kemarin ada kesaksian lucu sebetulnya. Seorang hamba Tuhan di Bekasi cerita. Dia pelayanan di Kuningan. Waktu dia mau pelayanan di Kuningan, dia ada undangan mau khotbah di Bogor. Ya, mau khotbah di Bogor. Kemudian, Tuhan, saya mau ke Bogor, nggak punya duit nih. Naik apa nih? Ya, terus kemudian, Tuhan, boleh nggak saya berdoa? Nanti jemaat yang pertama kali datang, itu biar digerakkan
berikan Tuhan supaya dia ngasih uang ke saya. Lucu kan? Pernah dengar doa begitu? Belum pernah kan? Belum pernah. Nah, dia berdoa begitu karena dia sudah bingung mau ke Bogor tuh mau naik apa gitu. Nah, akhirnya benar. Dia berdoa. Ada ibu-ibu datang pertama. Wah, didoakan sama dia. Tuhan Yesus tolong gerakkan hatinya supaya dia memberikan sesuatu buat saya. Ya. Yang luar biasa, ibu tersebut tiba-tiba pergi ke toilet, balik ke gereja, hanya ngasih amplop ke Bapak Pendeta itu. Sejumlah uang. Bapak itu langsung tersungkur nangis. Jadi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, itulah pekerjaan-pekerjaan besar yang akan kita lakukan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi makanya jangan pernah takut dalam hidup karena ini, Allah itu turut bekerja sama mendatangkan kebaikan di Roma 8 ayat 28. Ya. Jadi setelah percaya kita melakukan, bahkan melakukannya itu lebih besar daripada yang pernah Yesus lakukan. Itu artinya adalah kita akan melakukan sesuatu yang kita nggak sangka-sangka. Tuhan izinkan. Ya. Apapun itu sesuai ini nggak peduli umur loh ya. Umur berapapun, saya kemarin lihat di TikTok begitu, umur 74 tahun masih bisa melakukan ngangkat badan itu, masih bisa plank segala macam. Saya aja yang masih 55 kalau plank 1 menit tuh nggak kuat. Ya, dia bisa bermenit-menit melakukan itu. Jadi apa yang nggak mungkin itu bisa mungkin sebetulnya dalam hidup ini. Jadi lakukan saja apa yang Tuhan suruh lakukan. Tadi Pak Gembala juga cerita, pokoknya misi terus, mau ada duit, nggak ada duit, pokoknya jalan dulu. Tuhan cukupkan. Nah itu termasuk di dalam rangkaian ini. Lakukan. Jadi setelah percaya, jangan berhenti cuman percaya, tapi juga lakukan. Nah yang ketiga adalah tinggal. Ya, kita ini punya kewajiban, kita punya hak istimewa tadi yang diberikan oleh Tuhan kan. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta, aku berikan. Luar biasa, Tuhan. Ya, tapi kita yakin di sini, kalau kita tinggal dan dekat sama Tuhan, mintanya pun pasti nggak neko-neko. Mintanya nggak akan minta istri kedua. Mintanya pasti nggak akan minta suami kedua. Pasti mintanya yang sesuai dengan firman. Karena jikalau aku tinggal di dalam kamu dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta, aku berikan. Ini janji Tuhan Yesus. Ya. Jadi kadang-kadang sebetulnya Tuhan itu jawab nggak sih doa? Ada yang merasa doanya nggak dijawab Tuhan nggak? Ada nggak? Sebetulnya Tuhan kalau menurut beberapa hamba Tuhan mengatakan Tuhan tuh selalu ngasih jawaban. Jawabannya ada 3. Ya, tidak, dan tunggu. Ya, jadi sebetulnya Tuhan tuh selalu ngasih jawaban. Cuma jawabannya itu ya, tidak, dan tunggu. Nah kita selalu maunya ya. Sehingga kita merasa tidak dan tunggunya itu tidak dijawab Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau instan Pak, kadang-kadang instan, saya punya kesaksian ya. Waktu itu ya keuangan kita lagi pas gitu. Terus kemudian anak harus masuk sekolah SMP. Ya, kita perlu budget tambahan kira-kira untuk masuk SMP penabur begitu. Itu nggak disangka-sangka, istri saya itu simple. Dulu zaman ada Hero, sekarang Hero nggak ada ya. Udah sepi ya Hero. Ngisi undian berhadiah. Ya, dia kan jarang belanja di Hero. Waktu itu sedang ke Hero, dia ngisi undian. Kemudian ya singkat cerita, dia dapat undian hadiah pertama. Hadiah pertama waktu itu jalan-jalan ke Amerika. Tapi karena dia nggak mau jalan-jalan sendiri,
Akhirnya kita pergi ke Hero minta diuangkan. Nilainya diuangkan waktu itu dapat 25 juta. Dan 25 juta itu cukup akhirnya buat bayar anak sekolah. Nah, kadang-kadang Tuhan itu, ikut Tuhan tuh ada istilah ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri tapi sedap. Sedapnya karena apa? Karena kita selalu di ujungnya tahu, oh ini toh maksudnya Tuhan. Oh ini toh baiknya Tuhan. Nah itu enaknya ikut Tuhan. Ya, jadi Tuhan sudah mengajarkan hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan. Percaya, terus kemudian apa? Melakukan, terus tinggal. Ya, melakukan, percaya dan tinggal. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan. Coba. Ini janji Tuhan Yesus. Aku akan melakukan. Apa juga. Kita ini dikasih kebebasan sama Tuhan. Apa saja. Ya. Jadi bukan hanya ini. Apa saja. Lu mau butuh apa saja minta. Jadi minta itu bagi Tuhan. Ya sudah namanya anak. Minta aja. Anak-anak kecil tahu, Bapak Ibu, kadang-kadang minta beliin pistol. Ya masih kecil karena lihat film, minta pistol. Ya, Pak minta uang, berapa? 100.000, padahal dia belum tahu uang. Dia taunya merah 100.000. Ya, jadi minta apa saja, kita kayak anaknya jadinya. Dan tapi minta itu berarti dengan kerendahan hati. Bukan memaksa. Namanya juga minta. Makanya ini sedikit apa ya? Ada yang kontroversial. Ada hamba Tuhan yang mengatakan, oh saya tidak mau yang namanya klaim-klaim. Saya klaim rumah ini milik saya. Pernah dengar itu? Saya pernah soalnya punya teman seperti itu. Saking rohaninya, dia pergi ke daerah Kemang Pratama, ya, ada rumah ditumpangin tangan sama dia. Wah, imannya luar biasa, berdoa. Dalam nama Tuhan, ini rumah bukan milik saya. Bukan hanya berhenti di situ. Dia samperin itu yang punya rumah. Bu, kata Tuhan saya, ini rumah akan menjadi milik saya. Terus apa kata ibu yang punya rumah? Oh, kalau kata Tuhanmu begitu, bilang sama Tuhanmu, taruh di depan meja saya 2 miliar. Maka rumah ini akan menjadi milikmu. Sederhana kan? Sederhana seperti itu. Tapi akhirnya sih nggak kebeli juga. Akhirnya nggak kebeli juga. Tapi maksud saya adalah minta itu harus juga dengan kerendahan. Ya, bagi yang masih jomblo pun juga jangan minta saya yang seperti Lee Min Ho Tuhan. Ya, tetap dengan kerendahan hati. Lawang Tuhan Yesus aja ngajarin. Jikalau engkau berkenan lalukan cawan ini Bapak. Nah, kita yang manusia biasa sukanya maksa. Ya, itu namanya minta. Dalam namaku berarti kepercayaan penuh hanya nama Yesus yang ada di surga lah. Enaknya orang Kristen. Yesus itu, istilah saya di bahasa sederhananya, orang surga. Ya, jadi dia yang tahu persis suasana surga. Ini bahasa sederhananya ya, karena memang dia sama dengan Bapa. Ya, sehingga dialah yang akan nanti mengabulkan. Jadi aku akan melakukannya karena sudah, nah ini bedanya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dan hidup orang percaya akan menjadi alat kerja. Alatnya Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini sekali lagi Tuhan ingatkan. Pertama, percaya, laku, dan biarlah itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang penting. Ya, karena banyak orang akhirnya jatuhnya di sini nih. Jatuhnya itu biasanya banyaknya di sini. Oh dia percaya nih, apalagi yang masih kasih mula-mula, percaya. Haleluya. Ya, dia lakukan semua yang diperintahkan, lakukan, bla bla bla. Tinggal. Tapi giliran saatnya dia tinggi, naik, diangkat sama Tuhan,
Jadi dia bilang, ini semua karena saya. Ini semua karena saya. Ini semua karena saya. Ini semua karena saya. Ya, jadi biar Bapa yang dipermuliakan. Ini penekanan ya, firman ini tadi di Yohanes 14:15 ini penekanan. Ada 3 kali saya perhatikan ini diulang. Ini diulang 3 kali. Percaya, melakukan, tinggal, ya. Terus kemudian nama Bapa dipermuliakan itu diulang-ulang sampai 3 kali. Di dalam kitab Yohanes 14 dan 15. Jadi kalau kitab firman Tuhan itu diulang-ulang, berarti itu sangat penting. Ya, itu sangat penting. Nah, ini sedikit aja lah. Wong urip iku, ini kalau ini konsepnya wayang. Jadi wayang itu orang Jawa bilang bukan hanya sekedar wayang, sebetulnya ada filosofinya juga. Jadi hidup itu seperti wayang yang hanya mengikuti apa yang dikehendaki dalang. Dalangnya apa? Kalau kita dalangnya siapa? Bapa di surga, ya. Karena ada yang namanya history. Bahasa Inggris itu history. Itu kalau disingkat his dan story. Jadi ceritanya dia. Jadi kita semua yang ada di sini itu adalah menjalankan ceritanya Tuhan. Ya. Jadi kita semua di sini itu, kalau ini ibaratnya cuman bedanya kalau wayang itu mati, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita bukan mati, ya kita diciptakan serupa dan segambar. Kita boleh mengajukan, kita boleh berdiskusi, kita boleh meminta, ya mengetok, mencari. Bedanya begitu kalau wayang mati ya. Tetapi kalau tentang konsepnya, ya sebetulnya dasarnya menurut saya kan semuanya akhirnya dalam kehendak Tuhan. Karena semuanya dalam histori ceritanya Tuhan. Ya, jadi ini semua akhirnya yang mengakibatkan orang bertanya di Yeremia itu, orang percaya yang sejati hidup di tengah-tengah kehendak Allah. Orang percaya yang sejati itu hidup di tengah-tengah kehendak Allah. Ya, ada kisah seperti ini, cerita begini Bapak Ibu sekalian. Masih 5 menit lagi. Seorang Amerika, anak muda Amerika. Dia seorang ikut sekolah teologi dengan ngambil bagian misi. Dia pengen misi, ya. Dia pengen misi. Orang Amerika nih, anak muda. Nah, lagi belajarnya, tiba-tiba dia mengalami kecelakaan. Ya. Kecelakaannya itu dahsyat sekali. Nggak tahu ini Bapak Ibu sudah pernah dengar kisahnya belum? Ceritanya ya, ini benar atau tidak, saya nggak tahu. Tapi ini sebenarnya saya dengar cerita, tapi menurut saya maknanya bagus sekali. Akhirnya giginya ini rompal semua. Ya, giginya habis. Padahal dia misionaris. Wah, dia marah lah sama Tuhan. Tuhan, saya mau jadi misionaris. Kenapa kok izinkan kecelakaan ini terjadi? Sehingga gigi saya habis. Kan saya nggak mungkin khotbah tanpa gigi. Khotbah tanpa gigi gimana kira-kira? Bisa dibayangkan nggak? Ya, gimana Tuhan? Wow, marah-marah. Akhirnya teman-temannya bilang, udah lu jangan marah-marah. Kan ada gigi palsu. Ya, ya sudah pakai aja gigi palsu. Nah, puji Tuhan, dia pakai gigi palsu. Ya, dapatlah dia sumbangan, dia dapat gigi palsu. Akhirnya dia semangat lagi. Nah, pas semangat itu, tiba-tiba dia dapat undangan misi ke daerah Afrika. Oh, puji Tuhan, dia semangat sekali. Saya boleh masuk ke sebuah pedalaman Afrika begitu. Nah, usut punya usut, ya. Sebetulnya suku di pedalaman Afrika tersebut adalah suku yang tukang makan orang. Ya. Suku yang tukang makan orang, kanibal. Dia senang, wah saya boleh menginjil di situ, saya diterima di situ. Padahal bagi orang suku tersebut, dia paling welcome sekali kalau ada orang masuk kan. Wah, pastilah datang dikasih makan, dikasih ini, dikasih luar biasa lah, pokoknya makanan-makanan enak. Nah,
bagi si misionaris ini kan bilang, waduh puji Tuhan, saya diterima dengan hangat, dikasih makanan gitu. Tapi bagi orang suku pedalaman sebetulnya hatinya apa? Biar dia nanti gemuk, terus nanti orang Batak bilang biar mok-mok katanya. Mok-mok. Ya, biar mok-mok. Jadi nanti disembelihnya enak. Nah, suatu saat harinya lah ini. Harinya penyembelihan. Sudah cukup karena sudah dirasa gemuk nih si misionaris ini. Suatu saat dia pergi mandi, suruh pergi mandi di sungai. Pas dia mandi di sungai, si kepala sukunya nyuruh nih, panglima perangnya, tengok tuh, tengok. Perhatikan, waktunya kita sembelih dia. Nah, akhirnya pas dia mandi, Bapak Ibu sekalian, dia tadi kan giginya apa? Giginya dilepas, disikat. Bersih. Pada waktu dia ngelepas gigi, panglima perang suku itu ketakutan luar biasa. Wih, ini orang luar biasa nih, ini dewa nih. Dia bisa ngelepas giginya dan bisa memasang lagi. Ya, dilaporkanlah itu panglima tersebut ngelaporlah ke kepala suku. Kepala suku jangan disembelih. Dia ternyata panglima apa? Dewa. Dia mampu melepas giginya dan memasang kembali. Wah, kalau kita bisa nanti jangan-jangan dilepas mata kita. Dilepas kepala kita. Akhirnya nggak jadi disembelihlah orang ini. Tapi dia jadi dipuja-puja, dianggap dewa. Akhirnya satu kampung bertobat jadi Kristen. Kira-kira gitulah ceritanya. Jadi saya hanya mau menggambarkan, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kisah sesungguhnya, saya yakin pasti Bapak Ibu juga punya. Gitu. Ya, kalau kita percaya sejati dan hidup di tengah-tengah kehendak Allah, semuanya jadi gak ada yang namanya kekecewaan. Anak saya yang pertama itu kan SMA-nya IPA. Ya. Kemudian dia pada waktu UMPTN, dia gagal nih masuk teknik industri, gagal. Akhirnya saya bilang, lu kayaknya gak cocok deh di teknik. Saya bilang, lu ambil aja manajemen deh. Ya udah, akhirnya dia puji Tuhan nurut saya, dia ambil manajemen. Terus kemudian saat kuliah, mulai penjurusan mau marketing apa mau keuangan. Udah ambil aja keuangan. Marketing mah bisa jalan nanti jalan belajarnya. Ambil keuangan, belajar ngitung. Puji Tuhan, dia kerja sekarang di sales yang banyak urusan hitung-hitungan. Dan dia sangat happy dengan kerjaannya. Ya. Jadi artinya apa? Yaitu, kalau kita terus berjalan dalam kehendak Tuhan, udah tenang aja. Itu orang percaya. Jadi setiap kegagalan yang kita hadapi, yang kita alami, pasti ada sesuatu di balik itu semua. Ya, jadi tetap percaya. Jadi percaya, melakukan, tinggal, mama bapak dipermuliakan. Kalau Tuhan nggak jawab, ya gitu lagi. Siklus kehidupan itu begitu terus. Percaya, melakukan, tinggal, percaya, melakukan, tinggal, dan mama bapak dipermuliakan. Apapun itu. Apapun itu. Ya. Kalau kita dengar kesaksiannya Bapak Gembala di tempat ini pun, Bapak Ibu sekalian juga pasti mengalami itu. Bagaimana mudanya, bandelnya, sampai akhirnya berdiri di tempat ini. Semuanya selama kita terus percaya, melakukan, tinggal, Bapak dipermuliakan, percaya, melakukan, tinggal, Bapak siklus itu terus berjalan seumur hidup kita. Dan itu never ending story. Itu enggak pernah cerita ini berhenti. Ya. Kayak sekarang ini, tahun Pedalet katanya, ya 5784 tentang pintu. Pintu-pintu gerbang, pintu-pintu berkat, pintu penginjilan. Tapi jangan lupa, kita ini adalah pengikut Kristus. Kristus itu adalah pintu, kata Kristus, akulah pintu. Jadi kalau kita Kristen itu adalah Kristus kecil, berarti kita juga bisa jadi pintu dong. Ya, kita ini juga pintu, Bapak Ibu sekalian. Jangan cuma mengharapkan, oh pintu berkat, pintu penginjilan. Enggak hanya seperti itu. Tapi kita pun, dimanapun kita berada, kita juga bisa jadi pintu berkat. Kita dimanapun berada bisa jadi pintu penginjilan, pintu kesembuhan, pintu apapun itu. Ya,
apa saja yang kamu lakukan, yang kamu minta, aku melakukan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini luar biasanya Tuhan kita, Bapak Ibu sekalian. Luar biasanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingat ini, rasanya saya juga bingung kok ada orang yang mau ninggalin Tuhan Yesus. Ya, kok ada orang yang mau ninggalin Tuhan Yesus gara-gara Siti Aminah. Gara-gara Ali Johar, gara-gara pasangan hidup, atau gara-gara pekerjaan. Hidup ini berapa tahun sih? 70-80 tahun. Tapi yang namanya kekekalan itu berapa tahun? Selama-lamanya itu berapa tahun? Saleleng-leleng, nah orang Batak bilang. Berapa tahun? 1000 tahun, 1 juta tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, selama-lamanya nggak bisa dihitung. Tapi yang 70-80 tahun ini menentukan yang saleleng-leleng nah ini. Ya, jadi kita hanya 70-80 tahun, tapi kehidupan 70-80 tahun ini menentukan yang selama-lamanya ini. Ya, jadi percaya terus, lakukan terus apa yang Tuhan mau, dan terus ada dalam kehendak Tuhan. Yang terpenting ujungnya nama Bapa dipermuliakan. Jangan nama kita. Ya. Jadi Mazmur mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia. Itu di Mazmur 56 ayat 3. Jadi clear ya, Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang terkasih di GBI Pos Pengumben ini, ya, dalam hidup itu tadi apa? Pertama, laku, tinggal terus dalam Tuhan, dan nama Bapa dipermuliakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang imam musik maju ke depan. Tadi waktu nyanyi Ku Tidak Takut, itu lagu yang saya nggak janjian sama WL, ya. Tapi tadi malam itu yang terdengar terus di telinga saya, ya. Jadi mari sama-sama sekali lagi kita nyanyikan itu. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Wow.
sekalian, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Ada dua pengertian. Saat kita jatuh, ya, misalkan duduk sebentar deh, ya, Yesus memegang dengan tangan kanan, diangkat. Tapi ada kalanya, kalau kita sudah berdiri, Yesus pun juga bisa menuntun kita dengan tangan kanan. Ya, jadi pengertian ini saat kita jatuh Tuhan angkat. Tapi saat kita berjalan pun Tuhan tuntun. Ya. Itulah baiknya Tuhan kita. Ya Allah ya Rana, makasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau beri kami kemenangan. Ku tidak takut. Yesus. Ku tidak takut. Amin. Tuhan Yesus. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Dengan
Terima kasih Kau akan pakai kami terus Tuhan di akhir zaman Tuhan, untuk menjadi alat-alat-Mu Tuhan Yesus, untuk menjadi rekan sekerja-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau akan pakai kami Tuhan Yesus. Kau akan pakai kami untuk melakukan perkara-perkara bahkan yang lebih besar. Apa yang tidak mungkin itu sangat mungkin bagimu Tuhan Yesus. Dan Kau akan pakai kami semua untuk mengabarkan itu Tuhan Yesus, untuk menjadi saksi ya Tuhan Yesus. Biar dimanapun kami berada, nama-Mu Bapa dipermuliakan, nama-Mu Bapa dipermuliakan, nama-Mu Bapa saja yang diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami beruntung punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami beruntung jadi manusia yang Engkau pilih untuk percaya Tuhan. Karena bukan kami yang mencari Engkau, tapi Engkau yang menetapkan kami untuk menjadi umat percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak akan sia-siakan. Kami tidak akan ya Tuhan Yesus hianati kepercayaan-Mu itu atas kami. Tapi kami mau ya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami dan yang memampukan kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Setiap talenta yang kami miliki, setiap berkat yang kami miliki yang Kau izinkan kami kelola, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berapapun usia kami ya Tuhan, mulai dari yang muda sampai yang senior Tuhan, Kau akan pakai kami sesuai apa yang Kau kehendaki Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, untuk kami boleh kembali merenungkan kebaikan-Mu, untuk kami boleh merenungkan rancangan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Ada rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, hari depan yang penuh pengharapan, bilang gemilang, itu yang Kau berikan atas kami. Dan kami mengucap syukur, Kau Allah Immanuel, Kau Allah yang selalu turut bekerja dalam segala perkara, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat hambanya Bapak PDM Ipung Purnama Hadi. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya Pak, rumah tangga dan pekerjaan apa yang Bapak lakukan. Tuhan buat berhasil buat kita semua. Firman Tuhan yang luar biasa, hidup kudus dalam melakukan pekerjaan Tuhan dengan tersenyum. Baik tidak baik waktunya, kita tetap tersenyum. Apapun yang terjadi, tersenyum. Luar biasa, kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami akan memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Kau pakai persembahan kami untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya
Ini adalah jadwal ibadah kita GBI Pos Pengumben, tolong dicatat, diingat. Jumat kedua itu ada KUL dan Youth Sabtu kedua dan Sabtu keempat. Ibadah WBI Sabtu Minggu ketiga dan rumah doa Sabtu keempat dan Sabtu kelima, tiap Sabtu kelima itu ada dewasa muda. Mungkin Bapak Ibu ada di tempat ini yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang Pak. Kalau tidak ada tempat lain silakan datang tempat kami. Ini jadwal ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati. Berikut. Buat ibadah youth, mempengaruhi bukan dipengaruhi. Ini minggu kedua ya. Sabtu minggu kedua. Jadi akan dibawakan oleh Kak Gilbert dari GBI Pondok Indah. Ingat anak-anak youth. Jangan lupa, mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, jangan lupa di ruangan sekolah minggu. Berikut. Itu tadi Youth Pos Pengumben. Ini Youth dari Rayon 1A, tapi nanti tanggal 28 Oktober sampai 11 November itu ada Porseni. Porseni itu pekan olahraga dan seni. Pekan olahraga dan seni. Nanti dikoordinir oleh Kak Julius, ada Andrew, ada Matthew. Berikut, jangan lupa WBI minggu ketiga kita berkumpul bersama-sama. Berikut. WBI Pos Pengumben minggu ketiga dan ini dari Rayon 1A. WBI Rayon 1A ada fellowship tapi di bulan November. Diumumkan dari sekarang supaya ibu-ibu siap-siap. Kalau ada yang mau menabung, mau nyicil silakan. Jadi itu Kamis 23 November. Kita akan ke Hay Beach, Alam Sutra. Dikenakan biaya 75.000 per satu orang. Itu termasuk transport, makan siang prasmanan, ada games, ada door prize, ada souvenir. Banyak berkat melimpah buat ibu-ibu. Dan ini kuotanya terbatas. Dari WBI sudah mendaftar 11. Luar biasa. Ibu-ibu kita bergabung bersama WBI Rayon. Ada 10 kalau tidak salah. Jadi kita punya banyak teman. Kita bisa saling mendukung, saling mendoakan. Ada lagi? Nah, buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Oktober, selamat ulang tahun. Di tanggal 5 kemarin ada Pak Dedi dan Ibu Persendianta Ginti. Kalau jemaat ada yang belum terdaftar di bulan Oktober, silakan menghubungi saya atau Ibu Desi Handayani. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. untuk menerima berkat dari Tuhan.
Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa serta berkat, kasih, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari.